Pancasila merupakan isi dan jiwa bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dahulu, dan seiring perkembangan zaman, kebudayaan Barat telah memasuki sedikit demi sedikit pemikiran rakyat Indonesia tentang hal-hal kebudayaan asing yang berbanding terbalik dengan penerapan Pancasila sebelumnya. Selain itu, adanya globalisasi dan media telah menyebabkan pertukaran kebudayaan semakin cepat. Nilai Pancasila pun semakin pudar. Oleh sebab itu, nilai Pancasila dipahami bukan secara teori saja, juga diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah tanggapan beberapa narasumber yang telah kami wawancarai mengenai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut saya, sila Pancasila utama menurut saya udah toleransi, karena udah banyak agama-agama yang diterima di masyarakat, khususnya di tempat-tempat yang mayoritas masyarakat Muslim atau Kristen. Jadi untuk sila pertama di masyarakat sudah baik di Indonesia. Kalau menurut saya, anak-anak milenial zaman sekarang itu mereka memang canggih di bidang teknologi. Ya, saya kasih tanda kutip titik 2 ya, dalam bidang teknologi. Tapi dalam bidang attitude mereka masih, kepekaannya terhadap sosial itu mereka masih kurang. Contoh ini kan hubungannya dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Mbaknya pernah lihat nggak ada rekaman anak-anak lagi jalan naik motor, terus ada orang tua sampai dia terjatuh, kan viral itu kan ya. Contohnya itu contoh kecil aja seperti itu. Jadi kepekaan sosial mereka itu masih kurang. Lain dengan istilahnya generasi yang zaman dulu, mereka belum ada teknologi, belum ada HP, belum ada YouTube, belum ada TikTok, belum ada apa-apa, tapi mereka rukun gitu, sesama itu rukun. Mereka bisa menghargai kemanusiaan yang adil beradab itu seperti apa gitu. Mereka bisa menghargai itu ya. Kelakuannya mereka itu sesuai. Kalau anak sekarang itu mereka canggih, memang saya akui canggih dalam bidang teknologi. Wis apa aja ada sekarang, mau dicari di HP sekarang ada. Tapi ya itu perlu belajar mengenai attitude. Ya, seperti itu. Dalam mewujudkan suatu, dalam arti persamaan kesatuan itu, masyarakat kita itu kan majemuk. Dalam arti karakternya itu, kalau di kampung saya itu mungkin ada 100 jiwa atau 45 kakak, itu kan karakternya ya 43 karakter. Dalam arti untuk yang ukuran persatuan Indonesia dalam lingkup yang lebih besar itu masih sulit saya terapkan, karena saya sendiri mengalami. Dalam hal ini saya sebagai pemangku kampung di wilayah saya, itu karakternya majemuk, apalagi tahun depan menghadapi pemilu atau pilpres, itu malah ya kita sih berharap tidak akan tercerai-berai dengan berbagai macam partai atau pilihan masyarakat. Tapi kalau kita lingkupnya lingkup kecil dalam arti keluarga, itu antara keluarga satu, istilahnya rumah yang satu dengan yang lainnya itu masih bisa.
Tapi kalau kampung dalam lingkup RW itu masih sulit. Dalam arti majemuk lah siswanya itu karakter masyarakat, terus itu keinginan masyarakat dan paham-paham yang dianut masyarakat kita itu berbagai macam paham dalam segi agama, dalam segi itu keyakinan. Itu memang kita berusaha. Dalam ini saya sendiri di kampung saya berusaha untuk istilahnya punya slogan itu guyub rukun. Selama 3 tahun ini masih belum bisa saya terapkan 100% guyub rukunnya itu. Mungkin kalau muda-mudi masih bisa. Mungkin kalau bapak-bapak yang usianya itu 40 ke atas itu masih bersikukuh dengan pendapat dan keyakinannya masing-masing. Benar soalnya karena solusi itu penting Mbak, karena apa ya, bagi yang tidak bisa menjadi bisa gitu ya. Bahkan yang musyawarah itu juga apa ya, soalnya pendapatnya kan ada yang beda-beda, ada satu yang ini nanti tinggal membenarkan saja, nanti akan dalam musyawarah itu pasti ada jalan keluarnya. Kalau masalah sistem tadi apa, sistem hukum di Indonesia ini apakah sudah merata atau tidak ya? Sebenarnya tidak bisa langsung dijudge masalah merata atau tidak. Kenapa? Karena kalau kita bilang merata, masih banyak sekali hal-hal yang masih belum teratasi oleh hukum. Tapi kalau kita bilang tidak merata juga, ya kita mungkin di Indonesia ini kalau hukumnya tidak merata gitu, mesti banyak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, maksudnya hal-hal yang kontroversial gitu. Menurut narasumber yang sudah kami wawancarai kemarin, karakter masyarakat sudah sesuai dengan sila pertama, contohnya toleransi antar umat beragama. Karena di Indonesia mayoritas masyarakat beragama Muslim tetap masih hidup berdampingan dengan agama lain. Menurut narasumber kami, semakin canggihnya teknologi saat ini, semakin menurun kepekaan sosial generasi milenial terhadap masyarakat sekitar yang didukung dengan tindakan mereka yang tidak senonoh akhir-akhir ini, mengakibatkan hilangnya sisi kemanusiaan dan adab yang ditanam sesuai sila kedua. Sebagai pemandu kampung, menurut narasumber kami, sulit menerapkan kesatuan yang harus diterapkan di kampungnya. Karena perbedaan karakter masyarakat yang majemuk, sehingga terlaksanya persatuan dan kesatuan masih terlambat. Menurut narasumber kami, musyawarah adalah salah satu solusi untuk memecahkan masalah. Karena pendapat orang berbeda-beda, ada yang pro dan kontra. Maka dari itu musyawarah sangat penting untuk masyarakat. Menurut narasumber, tidak bisa langsung diambil kesimpulan hukum. Di Indonesia sudah merata atau belum? Karena masih banyak kasus yang tidak bisa teratasi oleh hukum. Dan jika dibilang tidak merata, ada beberapa kasus yang telah diselesaikan oleh hukum secara adil, dikarenakan peran media yang mendukung proses keadilan tersebut. Untuk menumbuhkan keyakinan masyarakat akan terwujudnya kesejahteraan negara dan sekitarnya, maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntutan atau norma nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang harus diyakini masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai tersebut membutuhkan kesadaran akan pentingnya menghormati orang sekitar apabila masih di batas wajar
sikap yang jujur, dan pikiran yang sehat.